Bab 88, Kecaman atas masa lalu yang menyakitkan. Aku menatapnya dengan tenang dan menjawab, kau mungkin sebaiknya bertanya pada saudaramu tentang itu. Apa maksudmu? Jangan mencoba bermain-main denganku, balas Melanie dengan frustrasi. Johnson menyela dan berkata padaku, Miss Chloe, tenanglah. Aku mengerti dia khawatir aku mungkin kehilangan kendali dan mengungkapkan terlalu banyak informasi. Namun, apakah aku perlu mengorbankan dia untuk mengungkapkan kebodohan mereka? Aku melirik Johnson, lalu melangkah maju dan menatap Melanie. Aku bertanya padanya, ingatkah saat aku sendirian di bandara pada malam hujan itu? Bukankah dia sedang tidur denganmu di tempat tidurku? Ketika Ava berada di rumah sakit dengan demam tinggi, dia tidak meninggalkan 1 sen pun, tapi dia sedang berhubungan seks denganmu di hotel di Oprose. Apakah kau ingat foto-foto yang kau kirimkan padaku, Melanie? Melanie memandangku dengan putus asa saat kepercayaannya mulai pudar. Aku melanjutkan dengan sinis, mungkin kalian terlalu sering tidur bersama sehingga kau tidak yakin foto mana yang kumaksud. Apakah begitu? Untuk mendapatkan proyek Cattle Empire bagi Tanum Corporation, aku bertemu dengan MR Atlas dan merekomendasikan perusahaan kita sebagai agen eksklusif mereka. Sementara aku mencoba mengamankan kesepakatan itu, dia membelikanmu mobil baru, dan kalian berdua tidak sabar untuk pergi ke Oprose. Bukan? Kau bertanya apa hubunganku dengan MR Atlas? Aku beralih ke Matthew sambil berbicara. Maukah kau menjelaskan kepada kami, Matthew? Apa hubunganku dengan MR Atlas? Aku dengan percaya diri memberitahu semua orang tentang pertemuanku dengan Atlas. Namun, aku tidak menyebutkan bahwa dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Matthew mengangkat kepalanya, terlihat terkejut. Kau tahu segalanya? Aku tersenyum pahit padanya dan bertanya, apa menurutmu? Haruskah aku melanjutkan? Ivana mengambil kesempatan untuk mengkritiknya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku pikir kau hanya memiliki hubungan singkat atau perselingkuhan dengan orang-orang yang kau temui selama bekerja. Aku tidak pernah mengira kau akan serendah itu untuk tidur dengan saudaramu. Kata-katanya keras, tetapi keluarga Murphy tidak bisa berkata apa-apa. Ivana melanjutkan, apa yang aku harapkan? Dia bilang kalian pertama kali melakukannya di bar. Bukan? Apakah saudara perempuanmu yang tercinta juga memberimu obat bius? Betapa anehnya! Tidak heran Chloe tiba-tiba kehilangan begitu banyak berat badan, dan aku terus memintanya untuk pergi ke dokter. Tampaknya dia terlalu jijik dengan kalian berdua untuk makan. Kata-kata Ivana membuatku semakin sedih saat aku berkata, aku ingin mengabaikan semuanya, terutama karena itu sangat memalukan. Aku bisa menanggung penghinaan ini sendirian, demi Ava. Meskipun itu membuatku muak, aku mencoba menghibur diriku sendiri dan berusaha menahan kebenaran yang kotor ini. Aku pikir tidak ada yang akan mengetahui perselingkuhan kalian jika aku tidak membuat keributan. Aku tidak takut pada kalian atau mencemarkan nama baik keluargamu. Jangan salahkan saudaraku. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hanya ingin kau keluar dari keluargaku. Teriak Melanie padaku. Grace menangis dalam keputusasaan, betapa tragisnya bagi keluarga kita. Kau bajingan! Aku menatap orang tua Matthew dan berkata, dedikasi saya kepada Tanum Corporation tidak pernah goyah sejak saya mendirikannya. Saya menganggap keluarga kalian sebagai keluarga saya sendiri dan mengesampingkan orang tua saya. Saya bahkan menggunakan uang yang mereka investasikan di perusahaan untuk melayani keluarga kalian, namun, begini cara kalian membalas saya?
kalian tinggal di rumah yang saya beli, tetapi kalian ingin menjatuhkan saya dan menginjak-injak martabat saya? Berani-beraninya kalian mengkritik saya atas kesalahan kalian? Sementara itu, ekspresi Henry berubah serius saat dia menggigit bibirnya dan melirik putranya. Aku tahu Henry ingin Matthew membelanya. Baiklah, kau selalu takut jika ada yang menyebutkan masa lalu. Kau bisa melupakan semua kesulitan kita ketika kita tinggal di apartemen yang sempit dan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Kau bisa melupakan hari-hari ketika aku menyusuri jalan-jalan Fosworth untuk menghemat beberapa dolar. Aku menolak naik taksi untuk membelikanmu setelan pertama agar kau terlihat rapi. Kau juga bisa melupakan cincin yang kau beli dari penjual kaki lima ketika kita menikah, janji-janji pernikahanmu, dan apa yang kau katakan padaku saat aku hamil. Aku menatapnya dan berteriak. Kau tidak ingin mendengar semua itu karena kau takut. Suaraku menggema di seluruh kantor, membuat Johnson terkejut. Kau bisa melupakan semuanya tapi aku tidak akan. Aku meletakkan semuanya di depan Matthew, berkata aku menyimpan semua bukti ini, rekam medis, rekaman pengawasan dari bar, dan saksi serta bukti yang diperlukan. Aku sudah membuat persiapan sejak lama, jadi kau tidak perlu mengambil ponselku. Aku akan menunjukkan semuanya padamu sekarang. Jika kalian menghancurkan semuanya di sini, aku akan membongkar semuanya ke kota ini dan membuat kalian membayar atas apa yang telah kalian lakukan. Setelah menarik napas, aku berkata, aku akan mempertahankan martabatku, meskipun aku tidak memiliki apa-apa lagi. Kalian mungkin akan mendapatkan kontrak dengan Natel Empire, tapi apakah kalian berpikir mereka masih ingin bekerja dengan kalian setelah melihat kebenaran yang menjijikkan ini? Matthew, kau telah kehilangan semua moralitas. Sedangkan saudara perempuanmu, dia memiliki hati yang jahat, dan aku akan memastikan dia menghadapi konsekuensinya. Aku melirik Matthew sekali lagi sebelum pergi. Klik, jangan! Bab 89, Terluka dan Patah Hati. Jeritan Matthew bergema di seluruh ruangan. Sebelum aku bisa berbalik, sosok tinggi menghalangi jalanku dan berlutut di depanku dengan suara berdebum yang keras, "Chloe, tolong jangan pergi." Aku bodoh karena melakukan semua hal itu. Matthew meraih tanganku dan menatapku dengan rasa bersalah. "Sayang, tolong maafkan aku." Dia menampar dirinya sendiri dan menambahkan, Aku akan berubah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan bodoh itu lagi. Mari kita mulai dari awal." Melanie bergegas mendekat dan menarik lengannya, berkata, "Matt, apa yang kau katakan? Kau berjanji akan menceraikannya begitu kita mendapatkan proyek KTL Empire. Kau mengatakan padaku bahwa kau tidak pernah mencintainya. Bukan? Kau hanya menikahinya demi masa depan keluarga kita. Karena dia sudah tahu segalanya, tidak ada yang perlu ditakuti." Aku menatap Melanie dengan tajam dan bertanya kepada Matthew, "Apakah itu yang kau katakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita masih memiliki Ava." Matthew memohon dengan putus asa, "Kau dan Ava adalah keluargaku. Mari kita mulai dari awal." "Matt, apa yang kau takutkan?" tanya Melanie sambil memandangnya. "Bisakah kau jujur dan mengatakan bahwa kau tidak menginginkanku lagi?" Matthew mendorong Melanie menjauh, melepaskan diri dari cengkeramannya saat dia terus berlutut. "Sayang, bagaimana kau berencana memulai dari awal?" Aku menatapnya. "Aku akan melakukan apa saja untukmu." Dia bersumpah, "Baiklah, alihkan kembali rumah, mobil, dan semua aset Tanum Corporation ke namaku. Aku menuntut, jika tidak,
aku akan melakukan apa yang sudah kukatakan. Matthew terdiam sementara Melanie mendorongku. Kau bisa pergi ke neraka. Tindakannya membuatku terkejut. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang saat kepalaku terbentur sudut meja. Rasa sakit tajam menjalar di dahiku, dan darah mengalir turun. Semua orang bergegas mendekatiku sementara Melanie memeluk Matthew, menuduhku, pelacur itu hanya pura-pura. Matthew menampar Melanie dan berteriak, keluar. Segera setelah itu, dia bergegas ke sisiku dengan gemetar. Sayang, aku, Ivana tersendat, sialan, Matthew. Bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya, Matthew mengangkatku dengan panik, dan kami bergegas ke rumah sakit. Semua drama itu telah menguras energiku, dan aku tidak tahu berapa banyak jahitan yang kuterima. Rasa sakit fisik itu membuatku enggan berbicara dengan siapapun dan aku hanya ingin beristirahat. Matthew tetap bersamaku sepanjang malam, tetapi aku tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya dan tidur. Matthew pergi keesokan harinya. Tetapi Grace datang untuk mengirimkan makanan. Aku tidak melihat Matthew sepanjang hari, yang bagus karena melihatnya hanya membuatku semakin kesal. Bagaimanapun, aku telah kehilangan semua harapan padanya, namun, aku tidak menyangka dia akan muncul pada malam hari dengan Ava di pelukannya. Aku terkejut ketika menyadari bahwa dia ingin menggunakan putri kami untuk memanipulasiku. Aku tidak percaya dia akan menggunakan Ava untuk kepentingan pribadinya. Ava ceria beberapa saat sebelumnya, tetapi dia menangis saat melihat perban di kepalaku. Dia menangis, "Mommy!" Kemarahanku kembali berkobar, tetapi aku tidak bisa menunjukkan kemarahanku di depan Ava karena takut menakut-nakutinya. Aku tahu Matthew tidak mau memenuhi tuntutanku. Bagaimanapun, dia telah memindahkan aset-aset tersebut dan tidak akan dengan mudah mentransfer semuanya kembali ke namaku. Tak terduga, saat satu krisis mereda, krisis lain muncul.